Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 319. Yang pakai kitab berapa itu? Nomor 87. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Sara haula'il masakinu an hadzal khairi mahrumina wa ulaikal muayyaduna bihi zafirina faizina. Sara haula'il masakin, jadilah mereka orang-orang yang miskin dari rahmat Allah, orang-orang yang miskin dari ilmu agama. An hadzal khairi mahrumina, mereka dijauhkan dari kebaikan-kebaikan ini. Wa ulaikal muayyaduna bihi, dan mereka orang-orang yang dianugerahkan agama oleh Allah, dianugerahkan pemahaman agama oleh Allah. Zafirina faizina, merekalah orang-orang yang berhasil dan sukses. Udah tuh, jelas. Paham tuh dah semua? Belum. Lagi-lagi ya, kemarin bahasan kita sebelumnya, bahkan udah berapa pertemuan itu kita bahas, bahwa anugerah yang terbesar yang sebenarnya yang Allah berikan buat kita, yaitu anugerah berupa agama, berupa ilmu agama, berupa kekuatan untuk menjalankan ibadah, kekuatan untuk mengerjakan semua yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah anugerah yang sebenarnya. Meskipun kebanyakan kita sampai saat ini pahamnya, taunya yang namanya nikmat dan anugerah Allah itu berupa materi, kekayaan, harta, bisa tidur pules, bisa makan enak. Kebanyakan kita pahamnya baru sekedar itu. Makanya di sini dipertegas lagi oleh Imam Al-Ghazali, mereka orang-orang yang miskin dari pemahaman agama, artinya pemahaman agamanya minim, kekuatan untuk mengerjakan ibadahnya masih
sedikit, merekalah orang-orang yang dijauhkan dari kebaikan oleh Allah. Meskipun dari sisi materinya, hartanya banyak, duitnya nggak habis-habis. Cuma karena pemahaman agamanya sedikit, merekalah yang dijauhkan dari kebaikan oleh Allah. Sebaliknya, orang-orang yang kelihatannya meskipun secara zohirnya kelihatannya hidupnya serba kekurangan, hartanya secukupnya, seadanya, pas-pasan. Tapi karena mereka diberikan pemahaman agama oleh Allah, diberikan kekuatan untuk beribadah, diberikan kemampuan untuk mengerjakan semua yang Allah perintahkan, mereka itulah yang masuk ke dalam kategori orang-orang berhasil dan orang-orang sukses. Memang kadang-kadang kita pahamnya belum ke sono, belum. Yang namanya kita sering bilang mudah-mudahan kita jadi orang sukses gitu. Kita ngukurnya sukses itu kalau punya warung, warungnya banyak pelanggannya, laris dagangannya, sukses dah. Yang punya usaha, usahanya maju. Ukuran kita kadang-kadang suksesnya di situ. Padahal orang sukses yang sebenarnya adalah orang-orang yang diberikan pemahaman ilmu agama oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk menjalankan semua yang Allah perintahkan. Itulah orang-orang sukses yang sebenarnya. Apa Maruf? Doain ya A biar jadi sukses, biar jadi orang sukses. Ya bayangan kita jadi sukses, rumahnya gede, mobilnya banyak, duitnya banyak, gitu. Usahanya maju, gitu. Ukuran kita ke sono. Padahal sukses yang sebenarnya adalah orang-orang yang diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itulah orang sukses yang sebenarnya. Awal satir. Apanya Gai? Alhamdulillah Gai, udah dikit-dikit mah. Dikit-dikit mah. Habis kebanyakan waktu yang kebuang masih dibanding ibadahnya. Suksesnya baru dikit-dikit, masih tebung-tebung suksesnya. Apa susah diri? Makanya jarang orang tua punya anak istilahnya bisa paham ilmu agama, ngajinya lancar, baca kitab kuningnya lancar, bisa menerapkan ilmunya di kehidupannya. Itu jarang yang bangga. Jarang banget yang bangga. Anaknya bisa menjaga sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran. Jarang banget yang bangga. Tapi ngelihat anaknya udah pada kerja, gajinya gede, tiap bulan ngirimin buat orang tuanya, baru udah bangga. Ini baru nih anak gue sukses, begitu. Apa mau diga? Padahal emak sholat mah sering ketinggalan gitu, ngaji kagak, paham hukum agama kagak. Hah? Itu karena kita salah paham. Padahal orang-orang sukses yang sebenarnya adalah mereka orang-orang yang diberikan pemahaman agama oleh Allah dan orang-orang yang diberikan kekuatan untuk menjalankan semua perintah Allah. Itulah orang sukses yang sebenarnya. Tapi jarang banget yang punya pemahaman begini, jarang banget. Kebanyakan kita, apalagi masyarakat di kampung kita mah, udah ukuran suksesnya pokoknya ono aja udah, materi aja. Wa kadzalika qassamal amra ahkamul hakimina subhanahu huwa a'lamu bil alamina. Begitulah Allah membagikan ketetapannya
Allah yang maha bijaksana membagikan ketetapannya kepada semua makhluknya. Huwa a'lamu bil alamina. Dialah yang maha mengetahui seluruh alam jagat raya ini. Nggak bakal salah kasih. Allah tahu betul, paham betul mana yang diberikan pemahaman agama, mana yang dijauhkan dari itu. Makanya kita kudu bersyukur. Kita diberikan meskipun baru sedikit, tapi kita masih diberikan pemahaman tentang agama oleh Allah. Diberikan kekuatan untuk ibadah oleh Allah. Kita syukuri itu. Berarti kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang sukses dan berhasil. Fahada tafsilu qawlihi ta'ala alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Maka inilah penjelasan dari firman Allah Ta'ala alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah itu maha mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Fatafaham wara'ihi haqqahu. Maka pahamilah ini dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai sangkaan kita kita udah jadi orang sukses, tapi suksesnya hanya dari sisi materi aja. Bukan sukses yang sebenarnya. Pahami dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa Ustaz? Wa'lam annaka la tuhram qad khairan anta tatamannahu illa min qibali nafsika. Dan ketahuilah annaka lam tuhram qad khairan anta tatamannahu, bahwasanya kamu tidak akan dijauhkan dari kebaikan yang kamu harapkan illa min qibali nafsika, kecuali itu disebabkan nafsumu sendiri, disebabkan dirimu sendiri, yang membuat kita akhirnya dijauhkan dari kebaikan oleh Allah, sehingga tidak diberikan pemahaman tentang agama dan tidak diberikan kekuatan untuk mengerjakan ibadah, menjalankan perintah Allah. Itu penyebabnya karena diri kita sendiri, nafsu kita, karena kita masih kalah sama nafsu kita. Apa nih? Karena kebanyakan nafsu kita masih, kalau urusan akhirat mah ngelihatnya masih ke bawah, giliran urusan dunia, urusan harta ngelihatnya ke atas. Itu nafsu kita kebanyakan masih begitu. Makanya ukuran sukses kita kebanyakan masih berkaitan dengan materi. Gitu. Sehingga ujung-ujungnya karena nafsu kita masih seperti itu, padahal kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang Allah berikan itu banyak, cuma karena kita ngikutin nafsu kita, akhirnya kita tinggalkan itu. Ujung-ujungnya kita dijauhkan dari kebaikan ini. Gitu tuh penyebabnya, karena nafsu kita. Kesempatan udah banyak banget Allah kasih, majlis di mana aja ngabreg, banyak. Mau yang pagi, mau yang sore, mau yang rada maleman, mau yang malam banget, banyak dah. Itu kan kesempatan yang Allah berikan itu buat kita, agar kita mendapatkan nikmat pemahaman ilmu agama. Cuma karena kita ngikutin nafsu kita, ujung-ujungnya biar kata majlis banyak banget, kagak ada kita datengin pisan atau gitu. Apa Bang? Kadang ngikutin nafsu kita, kalah sama nafsu jadinya. Majelis zikir ngabreg di mana aja ada.
Temen nggak kurang-kurang yang ngajak kita ngaji. Banyak buat yang ngajak kita. Tetap aja karena kita kalah sama nafsu, ujung-ujungnya kita nggak ambil kesempatan itu. Yang akhirnya kita dijauhkan dari kebaikan oleh Allah. Gitu. Ayo syukuri nih. Kita alhamdulillah diberikan kekuatan untuk bisa memahami agama meskipun masih sedikit. Gitu. Bersyukur, syukuri ini. Fadl majhudaka, maka kerahkan seluruh tenagamu li ta'rifa qadra ni'matillahi ta'ala, agar kamu betul-betul mengetahui kadar nilai nikmat Allah Ta'ala. Agar kita betul-betul paham bahwa nikmat agama ini, bahwa nikmat digerakkannya kita untuk berbuat ibadah, inilah nikmat yang sangat besar dari Allah. Pahami itu, pahami. Terus kita latih diri kita agar bisa paham inilah nikmat yang terbesar dari Allah. Wa tu'azzimaha haqqa ta'zimiha, dan kamu bisa mengagungkannya dengan sebenar-benarnya. Fatakuna ahlan laha wali i'to'iha, sehingga kamu menjadi layak dan pantas untuk menerimanya. Karena kalau kita nggak agungkan, kita nggak sadari bahwa nikmat ini yang paling besar, nanti ujung-ujungnya kita gampang kegoda sama setan. Bisa jadi yang tadinya rajin ngaji, karena tidak sadar bahwa ini nikmat yang terbesar, kalah lagi sama nafsunya. Kalah lagi. Karena belum bisa menyadari bahwa ini nikmat yang terbesar. Sehingga nikmat itu dicabut lagi. Tadinya malam Jumat hadirnya ke majelis, karena kegoda, karena nggak sadar ini nikmat yang terbesar, dia balik lagi, jadi mancing lagi. Adanya diempang lagi aja sama malam Jumat. Ujung-ujungnya di rumah lagi, ngumpul-ngumpul sama temen, ngobrol-ngobrol doang begitu. Kegoda dia. Penyebabnya apa? Karena dia tidak menyadari bahwa nikmat inilah nikmat terbesar gitu. Kalah lagi sama nafsunya. Tadinya udah seneng ngaji, berbalik lagi. Tadinya udah bisa sholat rapi, berbalik lagi. Jadi acak-acakan lagi sholatnya. Kegoda. Udah tuh. Tsumma yamunnu 'alaika biibqaiha kama manna 'alaika biibtidaiha. Kemudian Allah menganugerahkan kepadamu langgengnya nikmat itu. Lestarinya nikmat itu. Kama manna 'alaika biibtidaiha, sebagaimana Allah menganugerahkan kepadamu pada pertama kali. Udahnya dikasih nikmat terbesar ini,
Kalau kita betul-betul mengagungkannya dan betul-betul menyadari bahwa ini nikmat Allah terbesar, akhirnya nikmat itu dibikin langgeng di diri kita. Kenapa kita kadang-kadang kalau lagi semangat ya semangat, kalau lagi malas kagak berangkat pisan gitu. Apa penyebabnya? Karena kita belum menyadari nikmat itu, bahwa itu nikmat terbesar, kita belum sadar, sehingga belum dibikin langgeng nikmatnya oleh Allah. Kalau udah langgeng, nggak pakai begitu lagi, udah nggak ada rasa malas lagi, udah nggak ada rasa bosan lagi, nggak ngerasa capek lagi. Biar kata sakit-sakit, gue tetap aja, karena udah ngerasa bahwa ini nikmat yang terbesar nih, jangan sampai kita nggak kebagian gitu. Biar kata sakit-sakit, gue tetap berangkat gitu. Karena sudah dianugerahkan langgengnya nikmat itu, lestarinya nikmat itu. Alama nalkuruhu fil aslit tani, seperti apa yang akan kami jelaskan pada dasar yang kedua. Innahu huwar raufur rahim, sesungguhnya dia Allah zat yang maha menyayangi lagi maha mengasihi. Terbalik ya, lagi maha mengasihi, maha mengasihi lagi maha menyayangi. Innahu huwar raufur rahim, sesungguhnya dia Allah zat yang maha mengasihi lagi maha menyayangi. Udah tuh, jelas. Pahami bahwa ini nikmat terbesar. Biar kata harta kita, duit kita pas-pasan, secukupnya, yang penting kita diberikan pemahaman agama oleh Allah. Bisa mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Paling enak itu kong ya, begitu ya. Duit pas-pasan. Hah? Pas mau bangun rumah ada duitnya, pas mau bangun beli mobil ada duitnya gitu. Paling enak tuh pas-pasan. Ya syukur-syukur sih kayak kemarin bahasan kita di Batu Roban itu, Allah anugerahkan kerajaannya zohir dan batin gitu. Batinnya makmur, zohirnya pun makmur, syukur-syukur begitu. Cuma kan kemarin balin nadiru itu sangat jarang gitu. Kebanyakan yang rajin ngaji romana giliran yang pada kaya sama ngaji mana susah buat diajaknya gitu. Syukur-syukur sih mudah-mudahan kayak gitu dua-duanya, batinnya makmur, zohirnya makmur gitu. Meskipun itu jarang terjadi. Giliran yang punya duit sama sedekah berat, yang duitnya jarang-jarang adanya romana semangat banget sama sedekah. Sampai ngomong begitu, gua kalau punya duit kayak dia mah saya sedekah mulu begitu. Yang duitnya kagak pengen sedekah mulu, yang duitnya banyak kemana mau sedekah susah. Udah tuh, al aslut tani, dasar yang kedua, annan ni'mata innama tuslabu mimman la ya'rifu qadroha. Bahwasanya nikmat itu sesungguhnya akan dicabut dari orang-orang yang tidak mengetahui kadar nilainya. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak sadari kadar nilainya, pasti akan dicabut. Pasti itu. Ya karena memang janji Allah begitu.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada satu kelompok selama mereka masih mensyukurinya. Kalau sudah tidak mensyukurinya pasti dicabut itu. Walladzi la ya'rifu qadraha al-kafurul ladzi kafaroha. Dan orang yang tidak mengetahui kadar nilainya, al-kafurul ladzi kafaroha, yaitu orang-orang yang makan kapur. Orang-orang yang mengkufuri nikmat wala yu'addi syukroha, dan tidak menunaikan rasa syukurnya. Dan tidak mensyukurinya. Itu gampangnya dah. Dan orang-orang yang tidak mengetahui kadar nilainya, yaitu orang-orang yang mengkufuri nikmat dan tidak mensyukurinya. Kalau kita kufur nikmat dan tidak bersyukur, pasti nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dicabut. Nikmat apa aja? Baik itu nikmat yang berkaitan dengan diniyah maupun yang berkaitan dengan duniawiyah. Kalau kita tidak syukuri, pasti akan dicabut. Pasti itu. Dari situ dah. Kiai nambahin, cukup. Belum. Pak Guru, kali Pak Guru. Cukup dah. Bang Budin. Pak Ketua kali. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan dalil yang demikian itu firman Allah Ta'ala, watslu 'alaihim, dan ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad, naba alladzi atainahu ayatina, kisah orang-orang yang telah kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tapi kemudian dia menjauh darinya. Dia menanggalkan ayat-ayat itu. Fa'atsba'ahu syaiton, maka setan mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang-orang yang menyimpang. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau, kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami. Al-ayah. Udah tuh. Ini salah satu kisah tentang Bal'am bin Ba'uro. Bisa dia namanya? Bal'am bin Ba'uro. Kenal nggak? Kenal. Bal'am bin Ba'uro itu seorang waliullah yang hidup di zaman Nabi Musa. Karena dia tergiur oleh janji raja, ini kalau lo mau nyantet Musa, ntar gue kasih harta yang melimpah. Itu dijanji sama raja begitu. Akhirnya dia berdoa memohon agar Nabi Musa dicelakakan. Dari dulu ada santet, mantap. Ujung-ujungnya meninggalnya dalam keadaan kafir. Itu Bal'am bin Ba'uro. Karena tergiur, padahal dia seorang waliullah, cuma karena tergiur dengan harta yang dijanjikan oleh raja, sehingga dia tanggalkan kewaliannya itu dan lebih milih mencelakakan Nabi Musa. Kisahnya Bal'am bin Ba'uro. Takdirul kalami. Takdir
dari firman Allah ini, anna an'amna ala hadzal abdi bin ni'amil izami wal ayadil jisami fi babid dini bima makkannahu fi dzalika min tahsilir rutbatil kabirati wal manzilatir rafi'ati ala babina wa yasiru rafi'an indana azimal qadri kabirul jahi. Anna an'amna ala hadzal abdi, bahwasanya kami telah menganugerahkan kepada orang ini bin ni'amil izami, nikmat yang sangat besar, wal ayadiyal jisami, dan pertolongan yang sangat berharga, fi babid dini, dalam masalah agama, bima makannahu fi dzalika, dengan posisi yang kami berikan kepadanya dalam masalah agama, min tahsilir rutbatil kabirati, untuk meraih tingkatan yang sangat besar, wal manzilatir rafi'ati, dan posisi yang sangat tinggi, ala babina, di sisi kami, wa yasiru rafi'an indana, dan dia menjadi orang mulia di sisi kami, azimal qadri, memiliki pangkat yang agung, kabirul jahi, dan jabatan yang mulia. Padahal dikasih kemuliaan oleh Allah, dikasih nikmat berupa pemahaman agama, yang dengan itu dia bisa mencapai tingkatan tertinggi, posisi yang paling mulia. Walakinnahu jahila qadra ni'matina, akan tetapi dia tidak mengetahui kadar nikmat yang kami berikan. Apa mau? Padahal dikasih kesempatan buat duduk di barisan pertama, di barisan kedua. Cuma karena dia nggak paham kadar nilainya, ujung-ujungnya emang ayat lebih milih duduk di paling belakang. Gitu. Walakinnahu jahila qadra ni'matina, akan tetapi dia tidak mengetahui kadar nikmat yang kami berikan. Apa mata? Udah jangan menteng tengokan, emang tiga-tiganya. Emang tiga-tiganya, jangan pakai nengok. Gitu. Apaan? Udah tuh. Famala ila dunyal khosisatil haqirati. Karena dia tidak mengetahui kadar nikmat yang kami berikan, akhirnya dia lebih memilih dunia yang sementara, yang sangat hina. Hatinya lebih suka, lebih condong kepada dunia yang sementara, yang hina. Wa ataro syahwata nafsihi daniati, dan dia lebih mementingkan syahwat nafsunya yang rendah. Padahal tahu bahwa zikir itu nilainya besar, taklim itu nilainya besar. Cuma karena dia lebih mementingkan syahwat nafsunya, ujung-ujungnya lebih milih ngumpul-ngumpul sama temen, ngobrol-ngobrol nggak jelas, nggak karuan. Karena dia tidak memahami kadar nikmat yang Allah berikan. Kali kalau yang ada tugas malam mah emang kerja ketahuan. Nah, ini memang nggak ngapain. Cuma karena nggak tahu bahwa besarnya nikmat ini, nikmat bisa mengerjakan ibadah, ujung-ujungnya lebih milih udah begadangnya sama,
melek malamnya sama. Cuma yang lain mah lagi mendapat nikmat yang sangat besar dari Allah, dia malah lebih memilih dunia yang cuma sementara, yang enggak ada nilainya, karena lebih mementingkan nafsunya. Udah tuh. Banyak dah contohnya. Kita kalau masalah sholat, udah dah yang penting sholat, biar kata kayak capung cebok ge. Yang penting sholat. Giliran masalah hal-hal yang berkaitan sama keinginan nafsu kita, berkaitan sama dunia, kayak HP, rumah, mobil, duit, pengennya yang cakep-cakep mulu dah. HP kagak mau yang mereknya Ceros, kagak mau dia HP yang harganya murah, pengennya yang mahal, Ipong. Hah? Ada orang nggak? Ada ya? Samsung, wah. Giliran sedekah mah 2.000, 5.000, itu gue jarang-jarang kan gitu. Tapi giliran buat hal-hal yang berkaitan dengan dunia, pengennya yang mewah-mewah. Gitu. Karena dia nggak sadar kadar nilai nikmat Allah itu, nggak sadar, nggak paham, nggak tahu. Nah, lebih memilih kesenangan dunia, meskipun itu sifatnya hanya sementara. Apalagi barang-barang kayak gitu mah, tibang HP, tibang motor. Kata kita ini model yang paling cakep, ya sekarang. Ntar gue agak lama udah datang lagi, muncul lagi model yang lebih cakep lagi. Apa kok? Ya kan itu kan namanya sifatnya sementara. Nggak selama-lamanya. Cuma karena dia lebih mementingkan syahwat nafsunya sehingga dia kalahkan itu. Kalau buat ibadah mah, tadi tuh ngelihatnya ke bawah mulu, kita masih mending, masih sholat, dia mah kagak sholat pisan, begitu. Kita masih mending, masih sedekah meskipun 2.000 ge, kalau dia kagak mau sedekah pisan. Giliran masalah ibadah kayak begitu mulu tuh. Tapi untuk hal-hal yang bersifat duniawi, niatnya udah ke atas mulu. Sampai kapan kita punya mobil cakep kayak dia ya? Sampai kapan kita punya rumah mewah kayak dia ya? Giliran masalah dunia begitu mulu. Penyebabnya apa? Karena kita tidak tahu kadar nikmat yang Allah berikan buat kita. Padahal dikasih nikmat bisa sholat, bisa ngaji, bisa zikir, bisa sedekah, bisa berbuat baik sama orang lain, itu nikmat yang sangat besar. Yang enggak semua orang dikasih itu. Walam ya'lam anna dunya kullaha la tazinu indallahi janaha ba'udatin. Dan dia tidak tahu bahwasanya semua dunia ini la tazinu indallahi janaha ba'udatin. Menurut Allah beratnya hanya seperti sayap nyamuk. Apa nih? Dunia ini menurut Allah cuma kayak sayap nyamuk, nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya itu. Ya sayap nyamuk ditimbang berapa kilo sih? Kagak dah, kagak sampai kiloan, berapa on sih? Gitu, sayap nyamuk. Apa bagus? Tapi kenapa kita lebih mengejar hal itu dibanding nikmat Allah yang besar? Kalau buat ibadah mah romannya awang-awangan gitu. Padahal mah kagak jauh jaraknya. Bang emak kesini paling berapa jauh sih? Lo coba giliran kerjaan,
Biar kata ampe di ujung diundrus, dikejar lah. Hah? Bablang masih sini Bang Adi, undrus ono diundrus. Ah? Sono di Kepulauan Seribu adanya. Apa Bang? Ngaji padahal kagak jauh kita mah. Bang Dika cuma nyebrang Jatikramat doang, dari Jatikramat sono ke Jatikramat sini. Deket itu mah. Itu aja padahal jaraknya nggak seberapa masih males. Tapi kalau buat hal-hal yang berkaitan dengan materi, dengan harta, dengan uang, semangat banget itu. Padahal itu nilainya cuma janaha ba'udatin. Cuma senilai sayap nyamuk doang. Apa nilainya sih? Apa Bang? Abang Andi. Di tempat ngaji mah enak makannya, ada kopinya, kagak pakai beli kita. Itu aja masih malas. Nah, di empang masuk angin ongkong. Makan timbang Indomie itu gue beli, kopi beli. Apa kong? Kata Bang Ayat nih, Kong. Kata Bang Ayat. Oh, padahal itu cuma janaha ba'udatin. Nilainya cuma sekedar kayak sayapnya, nggak ada nilainya. Tapi kenapa kita lebih semangat dalam hal-hal yang seperti itu dibanding mengejar nikmat Allah yang sangat besar. Wa kana fi dzalika bimanzilatil qalbil ladzi la ya'riful ikrama minal ihanati warif'ata wasyarafa minal haqarati. Dan jadilah dia dalam hal itu bimanzilatil qalbi, tidak ubahnya seperti anjing alladzi la ya'riful ikrama minal ihanati, yang dia tidak bisa membedakan mana dimuliakan dan mana yang dihinakan. Warif'ata wasyarafa minal haqarati, dia tidak bisa membedakan mana yang diangkat derajatnya, mana yang direndahkan. Yang namanya anjing. Ilok, kita orang sifatnya kayak begitu juga, kagak tahu ini kita lagi dihinakan apa lagi dimuliakan oleh Allah. Apaan kok? Ya tadi itu mau ngikutin kepengenan nafsu kita, mau ngerjain kesenangan dunia dibanding mengejar nikmat Allah yang lebih besar. Padahal kalau kita ngikutin nafsu kita berarti kita lagi dihinakan, dan kalau kita mengejar nikmat Allah yang besar itu berarti kita sedang dimuliakan, kan begitu. Masa kita mau disamain sama anjing? Nggak bisa bedain itu. Misalkan kita mau lagi nikmat aja, lagi dimuliakan ya, duit banyak, harta kagak habis-habis, bisa jalan-jalan kemana aja. Sangkaan kita mau lagi dimuliakan aja. Padahal karena dengan sebab itu kita sama ibadah rada jauh, sama majlis jauh. Padahal itu lagi dihinakan oleh Allah. Enggak ubahnya seperti anjing. Wa innamal karamatu kulluha indahu fi kisratin yut'amu. Sesungguhnya kemuliaan, semua kemuliaan menurut si injang, anjing, fi kisratin yut'amu, terletak hanya pada sepotong daging yang dia makan. Au uraqi ma'idatin yurma ilaihi, atau sisa makanan yang
lemparkan di hadapannya. Ya anjing mah taunya kalau dia dikasih makan sama majikannya berarti lagi dimuliakan ini. Gitu. Apa adik? Hah? Ya kalau kita sama begitu berarti kita bukan saya ngomong ya, Bang Adi itu. Ya kalau di pikiran kita yang ada cuma harta, cuma duit, nggak pernah mikirin gimana kita caranya memperbaiki ibadah, gimana caranya kita bisa mengerjakan perintah Allah sesuai tuntunannya. Yang ada di pikiran kita cuma duit mulu. Ya berarti nggak ubahnya kita sama anjing. Bang. Apaan? Nggak ubahnya tuh. Semua kemuliaan menurut anjing itu ya hanya terletak pada sepotong daging yang dia makan atau sisa makanan yang dilemparkan ke hadapannya. Sawaan tuqiduhu ala saririn ma'aka au tuqimuhu fit turabi wal qadari baina yadaika. Sama saja kamu ajak duduk di sofa yang empuk di sampingmu, atau kamu tempatkan di abu, di tanah dan tempat kotor yang ada di hadapanmu. Emang nggak ngurus itu. Yang penting saya mau bisa makan. Mau disuruh duduk di sofa kek, disuruh tidur di kasur kek, mau ditaruh di bulakan kek, saya yang penting makan. Ya anjing kerjanya begitu. Apa Ipul? Ilok, Ustadz Ipul begitu pikirannya. Saya mah yang penting punya duit banyak, mau ibadah kek, kagak kek, mau paham agama kek, kagak kek. Nah ilok orang begitu pikirannya. Berarti nggak ubahnya kita sama anjing, nggak ubahnya. Apa bedanya? Tanak amat ya Bang Gus. Nahmatuhu wa karamatuhu wa ni'matuhu kulluha fi dzalika. Perhatiannya, kemuliaannya, dan semua kenikmatannya hanya terletak pada hal itu. Pada sepotong daging yang dia makan atau sisa makanan yang diberikan kepadanya. Semuanya, perhatiannya, kemuliaannya, nikmatnya ya hanya terletak pada itu. Namanya anjing. Tapi lagi-lagi ya, ini bukan berarti kita nggak boleh punya. Lagi-lagi. Ya tadi kalau bisa mah ya dua-duanya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibahu majami'an. Itu yang penting tuh. Laisa bi khairikum, bukan orang terbaik man taraka dunyahu li akhiratihi, orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya, wala akhiratahu li dunyahu, dan bukan orang yang meninggalkan akhiratnya untuk kehidupan dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga dia bisa menggabungkan kedua-duanya, balance. Buat ibadah ya semangat gitu, buat nyari ma'isyah, buat cari duit ya semangat, dua-duanya balance gitu. Tapi jangan sampai gara-gara kita sibuk nyari duit segala macam sehingga kita melalaikan kewajiban kita, sehingga kita meninggalkan ibadah, sehingga kita tidak menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita. Itu yang nggak boleh. Kalau bisa dua-duanya kita raih. Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga kamu bisa menggabungkan kedua-duanya. Kayak tadi tuh yang di Batu Robani. Jadi zohirnya makmur, batinnya makmur. Kalau bisa seperti itu.
Jangan sampai kita punya pahaman berarti kita nggak boleh punya dong, nggak boleh jadi orang kaya. Ya salah paham lagi aja itu mah, salah paham. Tapi minimal kita nggak kayak anjing dah gitu. Yang penting saya bisa makan gitu. Mau ibadah kek, mau kagak kek gitu. Mau taruh di mana kek gitu. Jangan sampai kayak begitu. Fahadal abdus su'u idza jahila qadra ni'matina. Maka hamba yang buruk ini apabila dia tidak mengetahui kadar nikmat yang kami berikan, walam ya'rif haqqo ma atainahu min karomatina, dan tidak mengetahui kemuliaan yang sebenarnya yang kami berikan kepadanya, wakallat basiratuhu, dan tumpul basirohnya, wasa'a adabahu fi maqamil kurbati bil iltifati ila ghairina, dan dia bersikap su'ul adab di makom kurbah dengan berpaling kepada yang selain kami, wal istighali an dzikri ni'matina, dan dia lalai untuk mengingat nikmat-nikmat kami, bidunya haqiratin waladzatin khosisatin, disebabkan oleh dunia yang rendah nilainya dan kelezatan yang bersifat sementara. Fanazorna ilaihi nazoros siyasati, maka akan kami terapkan untuknya kebijakan kami. Wa ahdornahu maidanal adli, dan akan kami giring dia ke pengadilan. Maidanal adli, ke medan yang penuh dengan keadilan. Wa amarna fihi bihukmil jabaruti, dan kami perintahkan untuk menerapkan hukum jabarut kepadanya. Fasalabnahu jami'a khila'ina wa karomatina, maka kami cabut darinya semua perhiasan dan kemuliaan yang kami berikan kepadanya. Wa naza'na min qalbihi ma'rifatana, dan akan kami cabut dari hatinya ma'rifahnya kepada kami. Udah tuh. Jelas itu. Kalau ada orang yang padahal dikasih ilmu agama, dikasih kekuatan untuk ibadah, dikasih kemampuan untuk menjalankan perintah Allah, kemudian dia abaikan itu dan lebih memilih untuk mengejar dunia yang sangat rendah nilainya, atau untuk mendapatkan kelezatan yang sifatnya hanya sementara, maka ujung-ujungnya akan diterapkan hukum jabarut kepadanya. Caranya dicabutlah itu semua kemuliaannya. Ilmu agamanya yang tadi dikasih dicabut, kekuatan untuk ibadah yang udah dikasih diambil lagi. Ujung-ujungnya makin jauh, makin jauh. Jangankan sama majlis, sama sholat rumahnya kagak inget, berat ngerjainnya. Dicabut itu anugerah itu. Seolah-olah kayak nggak punya Tuhan, seolah-olah kayak nggak kenal Allah lagi udah. Wa naza'na min qalbihi ma'rifatana, kami cabut dari hatinya ma'rifahnya kepada kami. Padahal dulunya santri, mondok bertahun-tahun, udah paham ilmu agama, seneng mengaji, gara-gara mulai sering mancing, ujungnya sholat ada ketinggal.
Contoh aja, contoh banget. Senior. Jangan kan sampai yang lain-lain, sampai sholat aja ketinggalan. Gitu. Saking asik. Nah, semuanya bukan mancing doang. Kadang-kadang kalau udah punya kehobian begitu. Hobi apa aja. Bang Heri hobi nyari duit, sampai sholat ditinggal. Hobi nyari duit. Fansalahu arian an jami'i ma atainahu min fadlina. Maka dia dijauhkan dalam keadaan telanjang dari semua yang kami anugerahkan kepadanya. Fasoro kalban toridan, maka jadilah dia seperti anjing yang terusir. Au syaitonan rojiman, atau setan yang terkutuk. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min sakhotihi wa alimi iqobihi. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan siksanya yang amat pedih. Innahu ra'ufur rahim. Sesungguhnya dia zat yang maha mengasihi lagi maha menyayangi. Udah tuh jelas ya? Cukup. Udah jam 2. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin kali Kiai? Cukup. Pak Guru, Pak Guru, Pak Ketua. Jelas tuh. Jangan sampai kita jadi kayak anjing. Yang pikirannya yang penting bisa makan. Mau ditaruh di kasur yang empuk kek, mau taruh di bulakan kek, yang penting saya bisa makan gitu. Jangan sampai kita jadi kayak begitu. Biar rendah, yang penting saya mau punya duit, mau sholat kek, ibadah kek, kagak kek. Yang penting punya duit, jangan sampai kita punya pikiran begitu. Itu sejelek-jeleknya orang tuh kalau punya mindset begitu doang. Yang penting hidup, termati mah mau jadi kodok, mau jadi ular kayak gitu ya. Udah tuh. Makna kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.